Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kodim Perangkat. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang merupakan permintaan dari salah satu subscriber channel Kodim Perangkat yang kami rangkum dalam program Project by Request. Ikuti terus. Halo Sobat Koper, project kita kali ini berasal dari permintaan salah satu subscriber channel Kodim Perangkat yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat bel sekolah berbasis IoT di mana pengaturan waktunya bisa dikendalikan melalui halaman web. Tentunya akan sangat menarik. Namun sebelum kita lanjut Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kodim Perangkat. Baik Sobat Koper, langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, saya masih menggunakan node MCU ESP8266 jenis node MCU Amica. Kemudian yang kedua, untuk belnya di sini saya simulasikan menggunakan buzzer. Nanti Sobat Koper dalam implementasinya ingin mengganti buzzer ini dengan komponen yang lain, silahkan saja. Ini hanya untuk simulasi. Yang terpenting di tutorial ini adalah bagaimana cara kerjanya, bagaimana pengaturan waktu itu kemudian bisa dibaca oleh node MCU untuk kemudian mengaktifkan buzzer atau bell yang kita pergunakan ini. Kemudian yang berikutnya saya juga masih menggunakan satu buah LED Sobat Koper. Seperti biasa, LED ini bertujuan untuk menandakan atau indikator apakah node MCU kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet atau belum. Kemudian tidak lupa project board atau breadboard, secukupnya kabel jumper, dan tentunya kabel data. Semua bahan ini Sobat Koper sudah saya tuliskan di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper bisa mempersiapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama lagi, ada dua tahap yang nantinya akan kita kerjakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, kita nanti akan membuat aplikasi webnya terlebih dahulu. Untuk aplikasi webnya sendiri, pastikan Sobat Koper sudah menginstal aplikasi SAMPP. Karena di situ nanti kita akan menggunakan web server Apache dan database MySQL-nya. Karena kita akan membuat aplikasi webnya berbasis PHP. Kemudian yang berikutnya setelah aplikasi webnya selesai, baru kita akan membuat program Arduino-nya untuk kita masukkan ke dalam node MCU. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai. Pertama, saya ingin mengajak Sobat Koper untuk merangkai dulu semua bahan yang kita sudah persiapkan ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua bahannya sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pembuatan aplikasi webnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan aplikasi webnya, saya sudah menyediakan modul kecil yang bisa Sobat Koper download, di mana linknya sudah saya letakkan di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper tinggal copy, kemudian paste di browsernya untuk mendownload bahan kecil yang sudah saya siapkan ini, supaya Sobat Koper dapat dengan mudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai. Pertama, silakan Sobat Koper copy dulu link yang sudah saya sediakan di bagian deskripsi di bawah. Kemudian setelah itu Sobat Koper buka browsernya, kemudian langsung dipaste saja. Oke, kemudian kita enter. Pastikan komputer Sobat Koper sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, nama filenya bell_iot.zip. Ini filenya kecil saja Sobat Koper. Kalau sudah tampil, silakan kita langsung download saja. Oke, baik. Ukuran filenya hanya 347 KB ya. Kalau sudah, kita langsung pilih save file, kemudian kita oke. Nah, apabila sudah terdownload Sobat Koper, langsung kita buka. Kemudian, nah itu filenya masih zip, kita langsung ekstrak saja. Klik kanan, ekstrak. Nah, kemudian otomatis akan terbentuk foldernya ya. Nah, folder ini kalau kita buka Sobat Koper, ada 3 buah folder di dalamnya plus 1 file index PHP. File index ini sudah saya siapkan, namun isinya masih standar Sobat Koper, masih HTML standar. Nah, nantinya ini yang akan kita modifikasi untuk membuat tampilan web yang akan kita jalankan nantinya. Baik Sobat Koper,
Kalau sudah, pertama saya ingin Sobat Koper kita ubah dulu nama foldernya supaya nanti mudah dalam kita mengeksekusi programnya lewat browser ya. Oke, ini kita rename saja dulu. Oke, kemudian misalkan kita kasih nama Bell gitu ya. Saya kasih nama Bell, double L. Terserah Sobat Koper mau ngasih nama apa. Setelah itu, langsung kita pindahkan saja. Kita langsung, kalau saya langsung cut saja Sobat Koper. Kemudian kalau Sobat Koper sudah terbiasa bekerja dengan SIMPP, tentunya sudah tahu posisinya dia harus diletakkan di mana. Di lokal C, folder XIMPP, kemudian folder htdocs. Oke, baik. Di sini langsung kita paste saja. Oke, baik Sobat Koper. Foldernya sudah kita letakkan di htdocs. Baik, selanjutnya Sobat Koper, di sini saya menggunakan text editor Sublime untuk pembuatan programnya. Terserah nanti Sobat Koper ingin menggunakan text editor apa, silahkan saja. Namun di sini saya menggunakan Sublime. Oke, kemudian langsung saya buka dulu foldernya, file, open folder. Kemudian saya pilih di htdocs folder Bell. Oke, saya select folder. Nah, kalau sudah, otomatis nanti semua file di dalam folder Bell yang tadi kita copy ini sudah tampil di sebelah sini ya. Nah, di sini ada asset. Asset ini di dalamnya ada folder CSS dan folder image. Ya, folder CSS ini nanti isinya CSS Bootstrap, Sobat Koper, untuk mempercantik tampilan gitu ya. Kemudian di sini ada image, saya sediakan satu gambar. Nah, gambar ini opsional, Sobat Koper mau dipakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Atau Sobat Koper punya gambar sendiri. Kemudian ada jQuery dan file JavaScript. Ya, baik, Sobat Koper. Kalau sudah, langsung kita buka file index PHP-nya. Nah, file index PHP-nya ini isinya HTML standar, Sobat Koper. Belum ada apa-apanya ya untuk tampilan, itu belum ada. Hanya sekedar title saja ketika kita jalankan. Nah, ini langsung coba kita modifikasi, kita buat tampilan webnya terlebih dahulu. Ikuti terus. Baik, langkah pertama Sobat Koper. Langsung kita letakkan kursor kita di atas text/head ya. Nah, pertama kita panggil dulu beberapa link file untuk mengakses kelas-kelas dari CSS-nya. Oke, yang pertama silakan Sobat Koper langsung ikuti link rel style sheet. Kemudian href-nya kita buat assets/css/css.css. Ini bertujuan untuk mengakses file CSS yang ada di folder CSS ini, Sobat Koper ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Sobat Koper, yang kedua link rel style sheet-nya kita panggil sebuah file yang kedua, yaitu file material dashboard ini ya. Oke, caranya assets/material-dashboard.css, tanda tanya v sama dengan 2.1.2. Nah, seperti ini kurang lebih Sobat Koper. Kemudian selanjutnya kita panggil file jQuery-nya ya, file jQuery mint.js ini. Caranya mudah sekali. Script. Kemudian src sama dengan dari folder jQuery / nama filenya jQuery.min.js ya. Pastikan penulisannya benar Sobat Koper. Kemudian satu lagi script src itu source-nya ya, sumbernya dari mana. Nah, yang terakhir adalah file JavaScript-nya. Itu ada di folder js / saya kasih nama js.js. Oke, Sobat Koper, ini nanti beberapa file yang akan kita gunakan untuk membuat tampilan sekaligus untuk proses programnya nantinya. Nah, berikutnya Sobat Koper, langsung masuk ke bagian body programnya. Kita buat tampilannya di sini. Saya kasih keterangan ya, ini tampilannya.
Baik, silakan diikuti Sobat Koper. Yang pertama, div terlebih dahulu. Oke, pertama saya kasih kelas konten. Ini menandakan bahwa ini bagian isinya. Kemudian yang kedua, div kelasnya container minus fluid. Ya. Oke, berikutnya di dalamnya kita buat sebuah div lagi. Nah, div ini fungsinya kita kasih judul di atas tampilannya ya. Misalkan di sini saya buat heading 3 saja. Saya kasih nama IoT Bell Sekolah minus node MCU PHP. Nah, gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu Sobat Koper. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita lihat tampilannya. Kita save terlebih dahulu. File, save. Baik, sebelum kita menjalankan program yang sudah kita buat ini, terlebih dahulu pastikan aplikasi XAMPP-nya sudah kita jalankan ya untuk web server Apache dan MySQL-nya. Oke, ini sementara belum jalan, kita langsung start saja. Start, kemudian MySQL-nya sekalian saja kita start, nanti akan kita pergunakan dalam pembuatan database. Oke, nah kalau sudah selesai, sudah dijalankan, ini bisa kita tutup. Kita langsung menuju ke browser. Kemudian langsung kita ketikkan localhost / nama folder kita di htdoc tadi. Ya. Oke. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tulisan IoT Bell Sekolah node MCU PHP. Baik ya, seperti yang tertulis di sini. Nah, baik Sobat Koper. Coba kita buat tulisan ini, kita bawa agak ke tengah ya. Kita buat ke tengah sini, caranya mudah sekali. Di bagian div-nya, itu kita buat sebuah style, kemudian text align-nya kita buat dia center. Oke, ini kita simpan, coba kita refresh. Nah, dia sudah bergerak ke bagian tengah. Ya, mudah sekali. Baik, selanjutnya, coba kita masuk ke bagian isinya sekarang ya. Yang pertama, silakan Sobat Koper buat sebuah div di sini. Oke. Kemudian coba kita setting style sheet-nya. Coba kita setting style-nya. Kita buat sebuah ukuran width-nya. Misalkan lebarnya 500 pixel. Oke, Sobat Koper diikuti dulu. Nanti bisa melihat hasilnya seperti apa. Kemudian di dalam tampilan ini saya buat sebuah kotak putih ya. Kotak putih ini saya buat sebuah div lagi. Nah, di bagian div ini saya kasih kelas namanya kelas kartu ya, card minus chart. Nah, kelas ini Sobat Koper sudah tersedia di file CSS-nya ya. Jadi tinggal kita pergunakan saja untuk mempercantik tampilan. Kemudian di sini stylenya kita buat ukuran height-nya itu auto saja. Jadi dia mengikuti nanti semua komponen yang kita masukkan di dalamnya. Oke, kemudian saya buat lagi sebuah div di dalamnya. Nah, ini kita buat kelasnya itu kelas card header. Jadi bagian kartu ini nanti kotak putih Sobat Koper, nanti isinya itu ada dua ya, ada bagian header, ada bagian bodinya. Nah, kita buat bagian headernya dulu. Card header, kemudian spasi card header minus success. Success ini itu nanti mempengaruhi warna dari headernya ya. Nah, kemudian di sini misalkan kita buat tulisan pengaturan bel sekolah. Nah, gitu ya. Pengaturan bel sekolah. Oke, coba kita simpan dulu Sobat Koper. Kita lihat hasil sementara. Nah, ini jadinya punya tampilan seperti ini. Oke, ini masih belum terlihat Sobat Koper, perlahan step by step. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah bagian card header-nya, baik selanjutnya Sobat Koper kita buat sekarang bagian bodinya ya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan posisi kursornya. Nah, kita buat di bagian sini. Oke. Nah, di sini langsung kita ketikkan div ya. Di sini saya kasih kelas card body. Oke. Nah, di bagian card body ini misalkan saya ketikkan begini, jam sekarang. Nah, di sini nanti kita buat tampilan menunjukkan jam sekarang sudah jam berapa. Ya, kemudian di bawahnya saya buat heading 2 misalkan
Saya kasih jamnya jam 10.00. Ini sementara kita buat statis dulu Sobat Koper. Nanti kita akan buat dia secara real time ya, berganti sesuai jam saat ini. Oke, nah coba sampai di sini kita simpan dulu. Kemudian ini sudah terlihat. Jadi di bagian warna hijau ini Sobat Koper itu adalah headernya. Kemudian di bagian bawah ini yang warna putih adalah bagian bodinya. Nah, sampai di sini coba kita buat dulu Sobat Koper bagaimana bagian hijau dan bagian putih ini atau kartu ini ya, kotak-kotak ini, kotak hijau dan kotak putih ini kita bawa ke tengah. Oke. Nah, caranya perhatikan. Kita atur Sobat Koper itu di bagian div yang container fluid ini. Ya. Perhatikan di sini misalkan di bagian kelasnya setelah container fluid itu saya buat tambahkan kelas baru yang nantinya akan kita buat. Misalkan saya kasih kelasnya tengah ya. Oke. Nah, kelas tengah ini selanjutnya kita buat. Ya, cara membuatnya bagaimana? Coba Sobat Koper ke bagian atas sedikit. Nah, di bagian atasnya slash head ya, tag slash head. Nah, di sini kita buat Sobat Koper bisa ketik style. Oke. Nah, di sini kita buat kelas tengah ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Gampang sekali, dot tengah. Nah, oke. Begin end. Nah, kemudian Sobat Koper diikuti. Pertama display kita buat dia flex. Kemudian yang kedua flex direction kita buat column. Kemudian justify content kita buat dia ke tengah. Berikutnya align items kita buat juga ke tengah. Dan terakhir tulisannya itu juga kita buat rata tengah. Oke, jadi nanti pada saat kita jalankan Sobat Koper, karena di sini ada kelas tengah, maka otomatis pengaturan ini akan dipanggil. Nah, pengaturan ini untuk apa? Supaya membuat tampilannya tadi yang card-cardnya itu berpindah ke tengah. Coba kita tes ya. File, save, kemudian kita coba refresh tampilannya. Nah, dia sudah pindah ke sini. Oke. Berikutnya Sobat Koper, nah karena ini hubungannya sama bell, coba kita kasih icon di bagian atas sini ya. Ikonnya tentunya icon bell. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, kita cari tulisan pengaturan bell sekolah ini. Oke, nah di sini ya, di sini coba kita buat sebuah icon. Gampang sekali Sobat Koper, caranya iClass fast kemudian FA bell. Oke. Kemudian coba kita buat, kita atur sekalian stylenya, kita atur ukuran dari bellnya itu misalkan saya kasih 36 pixel biar agak besar sedikit Sobat Koper. Oke. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, coba kita buat supaya bellnya itu bisa di atas sini. Nah, kita kasih enter sedikit setelah simbol bellnya ya. Nah, seperti ini. BR itu artinya break. Nah, ini kalau kita simpan, kemudian kita refresh, maka otomatis akan pindah ke atas. Oke, baik Sobat Koper, cukup di bagian headernya. Kita lanjutkan di bagian bawah ini. Baik Sobat Koper, coba untuk jamnya sendiri kita buat agak tebal sedikit ya, biar agak bagus kelihatan. Nah, caranya mudah sekali untuk jamnya. Headernya ini kita kasih style, kemudian font namanya itu font wake, kemudian kita kasih bold di sini. Oke, ini kalau kita simpan, kita refresh, maka otomatis sudah jadi tebal seperti ini. Nah, ini sudah cantik. Nah, kita lanjutkan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya Sobat Koper, di sini misalkan saya kasih dulu enter sekali ya, break. Kemudian kita desain tampilan formnya yang nantinya kita pakai untuk menginput jam yang akan kita simpan ke dalam database-nya. Baik, caranya mudah sekali. Pertama, div saya kasih class form group ya. Oke, di dalam div itu kemudian saya buat sebuah form. Oke, formnya saya kasih method post. Setelah itu di dalam form itu
saya buat sebuah div baru ya. Nah, div ini kemudian kita desain. Silakan Sobat Koper ikuti. Pertama input, tipenya text, kemudian namanya di sini saya kasih jam, ID-nya juga namanya ID-nya jam. Kemudian kelasnya kita buat form control. Oke. Kemudian saya kasih tulisan di bagian tengahnya, placeholder namanya. Misalkan formatnya itu nanti yang kita inputkan jam, titik 2, menit, titik 2, detik ya, supaya nanti user tidak salah menginputkan. Kemudian kita buat bahwa ini wajib untuk diisi, required. Kemudian tulisannya kita buat dia rata tengah ya. Text align-nya kita buat dia center. Oke, coba kita simpan. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ada inputannya ya. Oke. Nah, kemudian coba kita buat sebuah tombol di bawahnya ya. Jadi nanti di sini kita bisa menginputkan Sobat Koper. Nah, misalkan kita buat seperti ini gitu ya. Kemudian nanti kita simpan. Oke. Nah, coba kita buat tombol untuk penyimpanannya ya. Kita buat di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, oke, di sini untuk tombolnya saya ketik button tambah data ya. Nah, kemudian buttonnya coba kita buat agak cantik sedikit. Pertama, tipenya kita buat dia submit karena nanti akan menginputkan sesuatu untuk disimpan ke database. Kemudian name-nya saya kasih nama button simpan. Oke, ID-nya saya samakan. Button simpan. Kemudian, nah ini yang terpenting supaya cantik tampilannya, kelasnya adalah BTN primary. Ya, supaya ukurannya tidak terlalu besar, kita buat buttonnya small saja. Nah, ini semua kelas ini Sobat Koper ada di file CSS-nya tadi. Oke, tinggal kita pergunakan saja. Oke, coba kita lihat hasilnya, save, kita refresh. Nah, ini tombolnya sudah jadi ya. Jadi nanti pada saat kita inputkan di sini, misalkan 10.30.00, kemudian kita simpan, klik, nanti akan tersimpan ke dalam database-nya. Baik, semua jam yang nanti kita simpan di database kita tampilkan di bawah tombol ini ya. Jadi berikutnya coba kita buat tampilan sebuah tabel di bawahnya untuk menampilkan jam-jam yang kita setting, yang kita simpan untuk kemudian dieksekusi nantinya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah form group ini Sobat Koper ya. Perhatikan di sini div-nya, kemudian penutupnya adalah ini. Oke. Nah, kita enter di bagian sini. Nah, di sini saya kasih keterangan misalkan data jam tersimpan ya. Oke. Gampang sekali Sobat Koper. Pertama, table. Kelasnya kita atur dulu, kelas table spasi table bordered. Saya suka menggunakan kelas yang ini. Kemudian stylenya kita atur. Tulisannya nanti semuanya rata tengah ya. Baik, berikutnya kita isi tabelnya untuk table row. Nah, table row-nya ini kita isi untuk headernya. Pertama ada list jam. Yang kedua, table header misalkan aksi. Aksi ini fungsinya kalau misalnya kita ingin menghapus jam yang sudah kita input tadi ya. Baik. Kita coba simpan. Kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini sudah tampil di bagian bawah ya. Oke, supaya lebih menarik, coba kita kasih background ya, supaya terlihat lebih bagus. Nah, caranya bagaimana? Di bagian TR-nya ini, table row-nya, kita atur style-nya. Oke, pertama kita kasih background color. Saya kasih background-nya gray saja, abu-abu. Kemudian untuk tulisannya, saya kasih warna putih. Color-nya white. Oke, kemudian coba kita atur untuk kolom aksi. Itu kita buat jangan terlalu lebar ya. Karena nanti isinya hanya tombol hapus saja. Nah, caranya bagaimana? Kita atur stylenya, kemudian kita kasih width 10 pixel. Cukup 10 pixel ya. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Enter. Nah, ini sudah seperti ini.
Oke, Sobat Koper, sudah kelihatan. Nah, sekarang ini bagian headernya. Kita siapkan untuk bagian isinya. Baik, untuk bagian isinya kita letakkan di bawahnya table row yang baru. Nah, di sini untuk table detail. Kalau tadi table header, sekarang table detailnya. Ini saya siapkan untuk 2 baris ya. Sementara belum kita isi. Oke, save. Kita coba lihat. Nah, ini tempatnya sudah siap, Sobat Koper. Tinggal kita isi saja. Baik, Sobat Koper, sebagai tambahan pemanis, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Tadi di folder yang kita download, ya, sini saya juga menyediakan sebuah gambar image ya, koper.png. Nah, ini saya ingin tampilkan di bawah kartunya ini ya, di bagian tampilan ini pas tepat di bawahnya. Nah, caranya bagaimana? Opsional, Sobat Koper. Nah, kita lihat bagian div class yang ini ya, card chartnya ini. Ini kalau div-nya di sini berarti kita lihat penutupnya di mana? Penutupnya ada di sini. Nah, penutupnya ada di sini. Oke, letakkan kursornya di bawah sini. Kemudian di sini saya buat sebuah div baru untuk menampung gambar yang tadi. Caranya image source-nya dari assets/img ya ini ya. Namanya koper.png/koper.png. Oke, coba kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sudah tampil di bawah. Ini sekali lagi opsional Sobat Koper. Sobat Koper bisa mengganti gambar yang Sobat Koper punya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih buat tampilannya ribet? Kenapa nggak langsung saja? Saya biasanya kalau buat tutorial Sobat Koper harus perfect gitu ya, biar enak ngelihatnya. Kita lanjutkan.